Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat penjualan mobil di tanah air pada kuartal 2 2021 naik lebih dari 758% menjadi 206.440 unit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim lonjakan pembelian mobil tersebut disebabkan oleh kebijakan relaksasi diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penjualan mobil di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 naik lebih dari 758% secara tahunan. Agus mengungkapkan pada kuartal 2 2020, penjualan mobil hanya sebanyak 24.040 unit. Angkanya kemudian meningkat pada kuartal 1 2021, di mana penjualan kendaraan roda 4 mencapai 187.030 unit dan terus mengalami peningkatan hingga pada kuartal 2 2021 yang mencapai 206.440 unit. Menurut Agus, lonjakan pembelian mobil tersebut disebabkan oleh kebijakan relaksasi diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP yang membuat harga pembelian mobil menjadi lebih murah. Penjualan mobil langsung naik ya. Ketika kita lihat kuartal 2 tahun 2020 sangat tertekan, salah satu industri yang hard hit. Kemudian di kuartal 1 2021 sudah mulai ada peningkatan dan kuartal 2 baik sekali ya, 206 ini peningkatannya, persentasinya. Seperti diketahui, pemerintah memperpanjang diskon 100% PPNBM DTP untuk pembelian mobil baru hingga Agustus 2021. Awalnya diskon pajak 100% hanya berlaku sampai dengan akhir Mei 2021. Hal tersebut bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali terkait dengan sektor otomotif sudah tersambung juga melalui line Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara. Beliau adalah Sekjen Gaikindo. Ya, halo Pak Kukuh, apa kabar? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat-sehat terus ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Kita harus sehat ya. Yes, sehat juga nih sesuai dengan sektor otomotifnya yang melajunya kencang banget Pak, 700%. Nah, mungkin bisa disampaikan juga apa sih yang dimaksud dengan kenaikan 700% dan jenis kendaraan apa nih yang banyak diminati juga atau dibeli oleh konsumen di tanah air? Silakan. Jadi pada waktu relaksasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Februari yang berlaku mulai bulan 1 Maret 2021, ini adalah penurunan pembebasan PPNBM. Sebenarnya bukan pembebasan ya, tapi PPNBM ditanggung oleh pemerintah atau PPNBM DTP. Ini sebetulnya mendorong kebijakan tersebut dikaji dan itu diberlakukan bagi jenis kendaraan-kendaraan pada waktu awalnya adalah yang 1.500 cc ke bawah. Dan local purchase-nya, jadi penggunaan komponen lokalnya itu lebih dari 70%. Dan ini sebetulnya yang ditujukan soal penjualan kendaraan bermotornya saja, tapi adalah menciptakan, menggairahkan kembali ekosistem industri otomotif. Yang tidak banyak diketahui adalah industri otomotif ini sangat kompleks dan sangat besar. Satu jenis mobil saja itu terdiri dari ribuan komponen, dan komponen itu kalau sudah banyak dibuat di dalam negeri, maka itu akan melibatkan ribuan perusahaan pembuat komponen. Betul. Nah itu yang kita katakan sebagai ekosistem industrinya. Nah kita kan nggak mungkin bikin mobil ya, katakanlah pabrikan yang besar, kita brand-brandnya tanpa harus menyebut namanya, itu terkenal. Tapi nggak mungkin kita bikin mobil tapi kemudian ada pembuat kursinya, nggak bisa beroperasi. Nggak mungkin mobil itu dijual tanpa kursi, atau nggak mungkin mobil itu dijual tanpa pijakan remnya. Nggak mungkin. Jadi harus utuh, harus sempurna, dan kemudian juga harus aman. Itu yang menyebabkan kalau industri ini diberikan kesempatan dan bisa tumbuh, itu luar biasa karena dampaknya ada lapangan kerja yang bisa bergerak. Ada 1,5 juta orang yang bekerja di sektor otomotif ini, sektor industri otomotif dari hilir sampai hulu. Nah, prosesnya kan mulai dari bikin mobilnya, tapi juga sampai ke ada asuransi, ada lembaga-lembaga pembiayaan, dan semuanya itu terlibat dalam mata rantai itu. Itu Mas.
Ya, berarti memang kalau kita lihat ekosistemnya yang perlu dijaga begitu, karena melibatkan banyak sekali supplier-supplier, kemudian yang pasti adalah tenaga kerja yang masih bisa beraktivitas begitu, dalam artian ada roda perekonomian yang berputar nih dari salah satu sektor ekonomi di Indonesia, yaitu otomotif. Tapi kalau kita lihat seberapa besar juga sih dampaknya terhadap perekonomian begitu, dan berapa banyak juga nih jumlah kendaraan yang juga akhirnya bisa diserap oleh konsumen di Indonesia, Pak Kuku? Baik, jadi yang menarik adalah semenjak diberlakukannya kebijakan PPNBM DTP, itu semenjak di bulan Maret sudah langsung meningkat. Jadi bulan Maret itu produksi maupun penjualan itu mendekati bahkan sama dengan kondisi sebelum pandemi. Ya. Jadi penjualannya di kisaran 80.000, 79.000 sekian ya. Produksinya 100.000 unit per bulan. Oke. Nah itu luar biasa karena pada waktu normal seperti itu. Nah, dengan adanya relaksasi ini, maka kembali ke normal sebelum pandemi kan. Dan perlu juga dicatat, kita ini sudah swasembada kendaraan bermotor. Artinya kebutuhan kendaraan bermotor dalam negeri, domestik kita, itu sudah mampu dipenuhi oleh industri yang ada di dalam negeri. Dan juga perlu jadi catatan, kita juga ekspor. Ekspor mobil Indonesia ini cukup baik karena kemudian ekspor mobil utuh atau CBU itu menjadi salah satu top 10 eksporter nasional non migas. Nah itu kontribusinya sekitar 4,5% terhadap total ekspor nasional. Sementara kalau tadi ditanyakan kontribusinya seperti apa sih? Industri otomotif ini terhadap PDB kontribusinya di tahun lalu sekitar 4,24% terhadap PDB. Jadi cukup signifikan. Baik. Tapi kalau kita lihat dari TKDN, tingkat kandungan dalam negeri yang juga pemerintah berharap semua sektor juga menggunakan komponen dari dalam negeri. Bagaimana dengan industri otomotif yang juga kita tahu importasi untuk beberapa suku cadang juga masih dilakukan? Betul. Kalau kita bicara mengenai importasi ini mungkin nggak bisa dihindari karena di industri otomotif adalah industri global. Kita mengenal apa yang namanya global supply chain. Ini adalah saling keterkaitan satu sama lain. Namun perlu dicatat juga ada kendaraan-kendaraan yang semata-mata hanya dibuat di Indonesia dan ini juga menjadi salah satu bintang ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia. Ya contohnya misalnya ada Avanza, ada Expander, dan yang lain-lain, ada Isuzu Traga, itu hanya dibuat di dunia ini, hanya dibuat di Indonesia. Nah oleh karena itu pada waktu kemarin ada PSBB kita juga cukup concern juga ya bagaimana, karena kita punya komitmen terhadap negara-negara yang tujuan ekspor kita. Nah, alhamdulillah dengan PSBB pun kita juga bisa waktu itu Kementerian Perindustrian mengeluarkan IOMKI sehingga bisa beroperasi dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini sebetulnya sudah dilaksanakan cukup baik oleh teman-teman anggota kayak Ikindo. Jadi orang masuk dikendalikan, dicek suhunya, kesehatannya, makannya pun diatur. Dan inilah yang harus kita pertahankan terus. Karena mau nggak mau, kalau kita pakai analognya mobil ya kita harus mainkan gas dan rem, harus slalomnya bagaimana dan sebagainya, itu harus hati-hati. Kalau ditancap gas terus juga malah celaka nanti. Pak Kuku, tapi saya ingin tahu juga nih, penasaran. Kalau bicara prosentase kandungan dari dalam negerinya dan importasi tadi, itu seberapa besar? Apakah lebih besar kandungan impornya begitu dari luar apa di dalam negeri yang sekarang sudah mendominasi? Jadi kita harus hati-hati melihat di sana, jangan digeneralisir atau dikebiahu ya orang Jawa bilang. Jadi kalau mobil itu di dalam negeri volumenya tinggi, pastinya para pelaku nggak ingin mobil komponennya berat-berat gitu atau besar, mungkin ringan tapi besar harus kita impor. Kalau volumenya udah memadai, ini kita bicara masalah skala ekonomi. Kalau skala ekonomi terpenuhi, orang pasti akan senang buat di sini. Jadi sudah ada yang sampai tadi Mas Pras nanyain mengenai KPA2 atau LCGC ya, low cost clinker. Itu kandungan lokalnya udah cukup tinggi sampai di atas 85% ya. Tapi ada jenis-jenis juga yang bisa juga dibuat di sini, namun TKDN-nya masih relatif rendah. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kalau dibuat di sini, walaupun mungkin TKDN-nya masih relatif rendah, itu jauh lebih bagus karena apa? Menciptakan lapangan kerja. Perlu dicatat, kondisi kita saat ini adalah dalam zamannya free trade agreement. Kita ASEAN free trade agreement ada. Kita udah swasembada. Pasar mobil kita ini paling besar di ASEAN, 34%. Nah kalau sampai kemudian itu disuplai oleh negara tetangga, cilaka kita. Karena cuma hanya buka dealer saja. Tapi kita nggak punya industri otomotifnya. Itu yang harus kita jaga.
Baik, berarti ada proses perakitan di dalam negeri juga ya, yang akan Persis. melibatkan juga tenaga Ya. kerja di Indonesia. Baik, Pak Kuku, kita akan jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya akan kita sampaikan juga beberapa infografik untuk pemirsa IDX Channel, Pak Kuku. Baik, Iya, silakan. pemirsa.